Wah, keren. Halo Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan saya Onike Leilogo dalam podcast Onike Leilogo Berbagi. Salam jumpa dan salam sejahtera bagi teman-teman penyuluh dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama tentu puji syukur ya kepada Tuhan karena diberikan kekuatan, kesehatan yang baru setiap hari ya. Kita masih dapat melewati hari-hari kita dengan melaksanakan aktivitas kita dimanapun kita menjalankan itu semua. Pada kesempatan kali ini sebetulnya saya ingin berbagi ya dengan teman-teman sesuai dengan podcast saya, yaitu podcast Onike Leilogo Berbagi. Saya ingin berbagi dengan teman-teman lebih kepada konteks penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Bukan juga berarti bahwa penyuluh itu semata-mata kerja hanya untuk angka kredit, tidak. Tapi justru dengan kita sudah melaksanakan kegiatan itu, ya, kita mendapatkan sesuatu untuk angka kredit kita. Apa yang mendasari sebetulnya saya ingin berbagi ini? Ya, seringkali saya mendengar bahwa menggambarkan seolah-olah bahwa mengumpulkan angka kredit itu sesuatu hal yang tidak mudah atau tidak gampang menurut apa yang saya dengar seperti itu. Apa yang ingin saya bagikan adalah sebatas pada sebuah motivasi sebetulnya. Ya, motivasi kita sebagai seorang penyuluh ya dalam hubungannya dengan angka kredit. Jadi konten ini ya minta maaf saya bukan berarti ini menggurui teman-teman, tapi hanya sebuah motivasi agar kita sebagai seorang penyuluh ya juga selalu konsentrasi dengan apa yang dinamakan angka kredit itu. Sebagai seorang ASN yang dituntut untuk selalu mengumpulkan angka kredit kita dan mengusulkan yang dalam setahun itu, yang dalam setahun disiapkan 2 kali ya, bisa kita per semester, bisa juga per sekali setahun. Nah, oleh karena itu mohon maaf kepada teman-teman bahwa bukan berarti bahwa penyuluh itu hanya mengingat semata-mata hanya hidup untuk angka kredit, bukan. Saya ingin meminjam sebuah istilah. Itu istilah soulmate atau belahan jiwa. Seperti kata belahan jiwa ini seperti dalam lagunya Anang ya. Dalam lagunya Anang itu judulnya Separuh Jiwaku Pergi. Separuh jiwaku. Jadi belahan jiwanya pergi. Apa itu maksudnya belahan jiwa? Karena yang kita tahu bahwa sebagai sepasang suami istri, suami itu belahan jiwanya adalah istri. Demikian juga sebaliknya. Istri, belahan jiwanya adalah suami. Dan tidak ada belahan-belahan yang lain. Bukan 1/4 atau 1/3. Karena kalau 1/4 atau 1/3, bisa jadi nanti ada lagi belahan-belahan yang lain. Namanya juga belahan, ya kan? Namanya juga belahan. Jadi separuhnya. Jadi tidak ada 1/3 atau 1/4. Atau 1/3 jiwa gitu, tidak ada. Oleh karena itu saya mengambil istilah ini untuk kita bisa maknai dalam hubungannya dengan angka kredit kita. Angka kredit kita. Jadi sebagaimana ya seorang suami, apapun yang dia lakukan dalam rumah tangga ya, dia tidak memikirkan diri sendiri, mengambil keputusan mengenai keuangan, mengenai anak-anak, pendidikan anak-anak dan sebagainya. Itu pasti pengambilan keputusan itu akan terjadi bila 2 orang itu mengambil keputusan secara bersama-sama. Jadi tidak bisa dimonopoli hanya oleh suami. Karena dia punya belahan jiwa. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia kerjakan, demikian juga istri.
Mungkin bepergian kemana-mana, aduh suami saya sudah makan atau belum, anak-anak, seperti itu. Jadi dia selalu ada dalam pikiran dia. Demikian juga seorang penyuluh. Ini ya kenapa saya kaitkan itu. Jadi seperti sign atau tanda buah hati itu. Bahwa di sebelahnya suami, sebelahnya istri, atau sebelahnya penyuluh, sebelahnya adalah angka kredit. Jadi apapun yang kita kerjakan, misal contoh, saya ambil contoh misalnya saya ditugaskan untuk melaksanakan BIMTEK. Ketika saya mendapat tugas itu, dalam benak saya itu, selain saya harus menyukseskan kegiatan BIMTEK ini, pasti ada juga hal-hal ikutan itu yang saya bilang tadi, soulmate kita itu harus kita ingat. Oh iya, untuk BIMTEK ini, apa yang harus saya siapkan untuk angka kredit saya. Jadi setelah kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan tempat pelaksanaan, misalnya mungkin di Desa Fatokanutu di Kupang misalnya, saya sudah harus melakukan pendekatan-pendekatan di sana, di desa di sana, dengan penyuluh-penyuluh yang ada di sana tentang BIMTEK ini. Nah, selain itu apa yang harus kita siapkan untuk mendapatkan angka kredit itu? Bahwa oh ya, yang pertama kita harus melakukan misalnya yang pertama adalah rencana. Ya, rencana BIMTEK. Nah, setelah kita melaksanakan BIMTEK, sudah ada bukti-buktinya semua, kita mentransformasikan rencana itu ke dalam bentuk laporan BIMTEK. Laporan pelaksanaan BIMTEK dengan segala uraian yang di atas. Jadi misalnya kalau laporan rencana itu misalnya latar belakangnya apa, tujuannya untuk apa, dasar hukumnya apa, terus metodenya di mana dilaksanakan, kapan waktunya, siapa pembicaranya, siapa pesertanya, bagaimana pembiayaannya dan sebagainya. Itu untuk rencananya. Setelah kita melaksanakan, kita sudah dapat semua bukti-buktinya, berupa foto dan catatan-catatan. Kemudian kita transformasikan rencana itu ke dalam bentuk laporan. Itu sudah dapat 2 item. Yang berikut apa? Karena dalam pelaksanaan BIMTEK kita harus melakukan evaluasi kan. Nah, evaluasi ini kita harus buat rencananya. Rencananya tadi seperti tadi juga pasti ada latar belakangnya apa, untuk apa dilakukan evaluasi, kemudian bagaimana caranya untuk melakukan evaluasi, apakah evaluasinya peningkatan pengetahuan, respon, terus apa alat ukurnya nanti, apa instrumennya, ya, kuesionernya apa, seperti apa kuesionernya untuk pre-test, post-test, kemudian untuk respon. Kemudian siapa nanti yang jadi responden? Yang responden pasti pesertanya. Kemudian bagaimana mengukurnya? Pakai cara apa? Analisisnya pakai apa? Kemudian kita rencana itu, setelah kita buat rencana lengkap dengan kuesionernya, terus ketika kita melaksanakan BIMTEK, kita juga melaksanakan kegiatan evaluasi. Sehingga kita sudah dapat rencana BIMTEK, laporan BIMTEK, rencana evaluasi. Setelah semuanya itu dilaksanakan, kita membuat laporannya. Kita analisa dia, terus kita interpretasikan, kita buat laporan. Sudah 4. Apalagi selain itu? Nah, kalau kita belum ada materinya, kita menyusun materi kan? Nah, materi ini kita susun, kita pertanggungjawabkan untuk ke kredit bisa. Bahwa kita menyusun materi BIMTEK. Dapat 5 kan? Kemudian apa lagi? Oh ya, kan kita mengajar juga. Selain kita merencanakan semua itu, mungkin bersama-sama dengan teman-teman lain, teman peneliti, teman penyuluh-penyuluh yang lain, kita juga mungkin membawakan materi apa. Berarti kita sudah mengajar. Materi yang kita susun tadi, kita kan pakai mengajarnya di situ. Berarti kita juga sudah ada bukti bahwa kita mengajar BIMTEK. Berarti untuk satu kegiatan BIMTEK ada 6 item, berapapun itu angka kreditnya, ya 0, sekian atau berapa. Nah itu yang
yang perlu harus menjadi pemikiran kita. Kita ditugaskan misalnya untuk mengikuti seminar atau mungkin pertemuan-pertemuan, temu lapang, temu teknis atau temu atau pelatihan di balai besar, di BPTP atau apapun. Kita sudah harus siapkan dari saya akan ke sana besok. Berarti apa yang harus dibawa? Berarti form, karena form ada form A sampai F kan. Form A itu kan kepala instansi, ya, yang tanda tangan. Tapi kalau form B dan C itu adalah panitia penyelenggara, berarti di mana tempat penyelenggaraan itu yang menandatangani. Jadi kalau kita tidak membawa form B, kita akan kehilangan jejak untuk kita bisa mengumpulkan angka kredit kita dari kegiatan itu. Walaupun ada sertifikat, tapi kalau tidak ada form B yang ditandatangani oleh penyelenggara, makanya tidak mungkin. Sehingga kita sudah harus siapkan dari rumah form B. Jadi yang ditandatangani oleh penyelenggara itu kan ada dua nih, form B dan form C. Form B itu mengikuti atau membawa makalah di mana atau menjadi peserta seminar dan sebagainya. Kemudian form C itu kan mengajar, ya. Itu seperti itu. Jadi sudah itu yang harus kita siapkan sehingga ketika kita pulang sudah ada bukti-buktinya. Dilengkapi foto, surat tugas dan sebagainya. Anjang sana. Kita sudah harus bawa dari tempat kita bahwa ini ada form yang harus ditangani oleh ketua kelompok. Form laporan anjang sana, kemudian daftar hadir. Itu yang pertemuan kelompok. Tapi kalau yang individu itu karena perorangan kan itu tidak perlu daftar hadir, ya, atau surat tugas kalau di luar jam kerja. Jadi itu yang harus kita pikir. Apapun yang kita kerjakan, kita harus berpikir ke situ. Jadi sebagai soulmate kita, seorang penyuluh adalah angka kredit. Nah itu yang ingin saya bagikan pada saat ini. Penyuluh soulmate-nya adalah angka kredit. Tidak bisa dipisahkan. Dia harus menyatu. Ini hanya sebagai sebuah motivasi untuk menggugah teman-teman supaya kita tetap walaupun melaksanakan kegiatan kita dimanapun kita bekerja, dimanapun, tapi jangan lupa untuk angka kredit kita, mengumpulkannya dengan baik, ya, menyiapkan dengan baik dengan cara kita selalu ingat apa yang harus saya bawa, apa yang harus saya siapkan. Baik, hanya itu saja mungkin untuk kali ini. Nanti kita jumpa lagi ya pada episode yang lain. Saya ingin berbagi terus tentang angka kredit ini yang itu mungkin ada kiat-kiatnya. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikut. Harapan saya bahwa semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam inovasi. Wah, keren.